Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Yasin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 1 sampai dengan 12 yang berjudul Al-Quran, Rasul dan Al-Mursal ilaihim, umat manusia yang Rasul diutus kepada mereka. Kondisi ataupun penerimaan dari bangsa Arab yang mana disitulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kandungan utama surah Yasin ini, yaitu tentang pengagungan Al-Quranul Karim. Pada saat Allah Ta'ala bersumpah atas nama Al-Quran, wal Quranil Hakim, maka di situ mengandung pengagungan. Setiap kali Allah bersumpah, maka di situ ada pengagungan dan ada tema pembicaraan yang penting yang perlu untuk kita dengarkan dan kita cermati bersama. Juga pembahasan tentang tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang iman kepada hari akhir. Inilah tema utama yang sudah kita bahas, dan tema-tema ini merupakan tema yang biasa disampaikan di dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum periode hijrah. Fokus ya, tentang masalah penguatan akidah kepada umat. Nah, kemudian tentang kandungan global, kandungan secara umum ayat-ayat yang ada dalam surah Yasin ini secara keseluruhan merupakan motivasi yang sangat kuat untuk membangun kesadaran, emosi, perasaan, hati, dan akal pikiran supaya segera mengikrarkan sebuah pengakuan terhadap Sang Khalik dan keesaannya, mempercayai dan mengimani ba'ats atau hari kebangkitan dan balasannya. Jadi diharapkan pada saat kita membaca, mentadaburi, menghayati makna-makna yang terkandung dalam surah Yasin ini akan memberikan semangat baru kepada kita, menggunakan akal pikiran kita dengan jernih
mengimani dengan seyakin-yakinnya tentang wujudullah, tentang tauhidullah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita imani dan kita wujudkan dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Inilah titik tekannya ya, sehingga ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh pemaknaan, itu akan bisa mewarnai dalam kehidupan kita, bermanfaat bagi kehidupan kita. Inilah 12 ayat yang akan kita bahas ya, insyaallah dalam kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Yasin diartikan dengan Yasin ya. Sudah kita bahas perbedaan ulama dalam mengartikan Yasin ini, dan ada dinamika ataupun ya beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama, tetapi sudah kita singgung bahwasanya secara umum surat yang diawali oleh ayat-ayat yang terputus seperti ini mengandung makna mukjizat, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat mampu dikuasai oleh orang-orang Arab saat itu dari sisi kebahasaan ya, mereka punya kelebihan, tetapi untuk menghadirkan, untuk menyamai ayat-ayat yang seperti ini saja mereka tidak mampu. Mereka menyerah, tidak bisa menghadirkan ayat-ayat yang serupa. Nah, kemudian sudah kita sebutkan ada sebagian pendapat Yasin ini ada dari dua suku kata. Ya itu adalah harfun nida yang artinya wahai, sedangkan sin itu adalah dari kata-kata insan. Jadi ya insan, wahai manusia, yang awalnya dari wazan tasghir atau unaisin ya. Jadi kalau insan itu adalah manusia biasa, kalau unaisin adalah manusia kecil ya. Kemudian unainya dibuang dan digabungkan ya dan sin. Nah, ini satu pendapat yang bisa kita akomodir sebagai wacana ya. Wahai manusia. Nah, tetapi pada umumnya para ulama mengembalikan makna ini, Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang lebih faham dengan maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat yang terdiri daripada huruf-huruf yang
terputus seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Adapun yang pernah saya singgung ya tentang perbedaan di antara ulama, apakah Yasin ini merupakan salah satu dari nama Rasulullah SAW, ini para ulama berbeda pendapat. Yang mereka memiliki pemahaman bahwasanya Yasin salah satu nama, di antaranya adalah Imam As-Suyuti, yang kemudian didukung oleh para ulama yang lain. Ada sebuah hadis Abu Tufail yang disampaikan secara marfu, disandarkan kepada Rasulullah, li asyaratu asma' inda rabbi, saya memiliki 10 nama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad, wa Ahmad, dan Ahmad, wal Fatih, dan Al-Fatih artinya pembuka, wal Khatim, dan penutup, wa Abul Qasim, ini adalah kunyah beliau karena anak pertama beliau bernama Al-Qasim yang meninggal saat kecil, sehingga beliau dikasih kunyah Abul Qasim. Wal Hashir, dan aku adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan, wal Aqib, yang datang berikutnya, wal Mahi, dan yang disebut adalah Al-Mahi, yang menghapuskan. Kemudian wa Yasin wa Toha, ini adalah 10 nama yang disebutkan dalam hadis ini, dan memang ada perbincangan ya tentang status sana daripada hadis ini, tapi ala kulli hal ini adalah pendapat ya, dan kita akomodir ya, sebagian besar kaum muslimin di Indonesia mengikuti pendapat ini. Adapun pendapat yang tidak setuju mengatakan bahwasanya nama-nama Rasul itu pada umumnya memiliki makna, memiliki arti yang sudah kita sebutkan tadi. Ada Al-Khatim, ada Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Fatih, ini artinya apa masing-masing ada. Kemudian juga ada Al-Mustafa yang terpilih, Ahmad yang terpuji. Nah, kemudian apa makna Yasin dan Toha ini? Tidak ada nama secara spesifik. Nah, ini sekaligus catatan ya bagi yang tidak setuju dengan pendapat ini ya. Ini tidak mempengaruhi tentang pemahaman kita ya, ini hanya sekedar untuk wacana pengetahuan saja, menambah informasi saja, tidak merupakan perbedaan secara substansial ya. Wal Qur'anil Hakim, demi, jadi huruf wawu di sini, huruf wawu dalam bahasa Arab itu ada yang memiliki makna huruf sambung atau dan ada yang memiliki makna demi atau wawul qasam. Ciri daripada wawu yang memiliki makna demi atau wawu yang bermakna sumpah, isim atau kata benda yang disebutkan sesudah wawu ini diharokati kasroh. Wal Qur'ani, jadi nunnya itu dikasrohkan sehingga wawunya bermakna demi atau mengandung sumpah, atau seperti wal asri ya, ada rohnya dikasrohkan. Ini wawu yang mengandung makna sumpah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Sudah kita sebutkan jumlah nabi dalam sebuah riwayat disebutkan sangat banyak sekali, 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul ini juga banyak, ada 313 rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran 25. Nah, Rasulullah kita Muhammad SAW itu salah satu dari 313 itu. Bahkan beliau termasuk ulul azmi. Jadi sesungguhnya engkau adalah salah satu dari rasul-rasul, memberikan penegasan bahwasanya masyarakat saat itu meragukan kerasulan beliau dan bahkan menentang apa yang beliau sampaikan. Dalam ayat ini ada dua penguat, huruf inna artinya sesungguhnya, dan ada laminal mursalin, lamnya yang bermakna
benar-benar. Jadi ada penguat yang bisa memberikan bantahan kepada penolakan orang-orang Quraisy saat itu. Kemudian yang keempat, ala siratal mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Nabi Muhammad berada di jalan yang lurus, mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Jadi Al-Qur'an itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Litundhira qauma, untuk memberikan peringatan. Ma undhira aba'uhum, yang tidak diberi peringatan bapak kakek moyang mereka sebelumnya, fahum ghafilun, mereka ini lalai, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh yang dulu-dulu ya. Nanti ada penjelasannya. Ayat ini bukan semata-mata kosong secara penuh, tetapi ada pada masa fatrah, masa kevakuman risalah. Yang ketujuh, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Yang kedelapan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sungguh kami telah memasang belenggu di leher-leher mereka, fahya ilal asqani fahum muqmahun, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah, mendongakkan dagunya, wajahnya ke atas tetapi pandangannya ke bawah. Ini isyarat yang aneh yang menunjukkan penolakan mereka terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kesembilan, waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka itu sekat atau dinding penutup, wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka juga ada sekat penutupnya. Fa'aghshaynahum, dan kami tutup mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Yang ke-10, wasawa'un alaihim, sama saja atas mereka, a'andartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, ataukah tidak engkau berikan peringatan wahai Muhammad kepada mereka, la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Yang ke-11, innama tundiru man ittaba'a dzikra, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya, kepada al-ghaib yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara langsung. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Inilah makna yang terkandung di dalam 12 ayat yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang latar belakang turunnya ayat-ayat ini. Di antaranya ayat pertama sampai ke-10 ini disebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Ad-Dalail, mencatat dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan suara keras dan lantang dalam sholat. Jadi walaupun pada awal-awal periode Mekah ini belum ada kewajiban sholat
secara definitif 5 waktu ya. Jadi sholat 5 waktu itu diwajibkan baru setelah peristiwa Isra Mi'raj. Para ulama juga beda pendapat kapan terjadinya, tetapi yang masyhur terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tetapi beliau dan juga para sahabat sudah melaksanakan sholat. Bahkan pada awal-awal cerita ketika beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, 5 ayat pertama di surah Al-Alaq itu, beliau pulang ke rumah disambut oleh istri beliau, menghibur beliau karena beliau mendapatkan kegelisahan, ketakutan, kemudian dihibur oleh istri beliau, dan Rasulullah langsung diimani oleh Khadijah dalam hal risalahnya. Khadijah adalah perempuan atau bahkan orang yang pertama-tama masuk Islam ya. Dan setelah itu mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang kebetulan di rumah beliau sudah ya sebelumnya sudah diasuh dalam rumah baginda itu Ali bin Abi Thalib. Itu sejak kecil sudah ada di rumah Rasulullah SAW. Ketika menyaksikan Rasulullah dan Khadijah ini sholat 2 rakaat, Ali bin Abi Thalib tertarik. Secara fitrah, dia masih kecil, usia sekitar 8 tahunan, tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khadijah. Akhirnya Ali juga masuk Islam. Nah, inilah cerita bagaimana Ali masuk Islam, karena melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan oleh Khadijah. Dan ini sekaligus pelajaran bagi kita ya, tentang pentingnya orang tua memberikan qudwah hasanah, contoh teladan yang baik dalam rumah tangga. Jadi kalau ayah ibu soleh soleha, rajin beribadah, disaksikan langsung oleh anak-anaknya, insya Allah mereka akan meniru perbuatan baik, ibadah yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Ini pelajaran hikmah yang bisa kita ambil di situ. Nah, disebutkan di sini pada saat Rasulullah melaksanakan sholat di Masjidil Haram ya, itu mereka merasa terganggu ya, karena suara yang dibaca itu keras, hingga ada sejumlah orang Quraisy yang merasa terganggu dan gatal kuping mereka. Lalu ketika mereka beranjak untuk menangkap Nabi Muhammad, tiba-tiba saja tangan mereka menempel ke leher mereka seperti orang yang dibelenggu, dan tiba-tiba penglihatan mata mereka juga tidak berfungsi dan tidak bisa melihat. Ini merupakan mukjizat ya yang diberikan Allah Ta'ala kepada Rasul kita. Ketika ada penolakan dari orang-orang Quraisy seperti itu, Allah membuktikan lah ini tidak main-main. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini merupakan perintah Allah, dan Allah memberikan perlindungan kepadanya. Selanjutnya, kemudian mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW dan meminta supaya beliau berkenan menghilangkan kondisi tersebut dari mereka. Mereka merasa tersiksa dengan kondisi itu dan berkata, aku mohon kepadamu wahai Muhammad demi Allah dan ikatan kekerabatan. Jadi mereka sudah memiliki pemahaman demi Allah itu sudah dikenal juga sejak dulu. Tetapi kalau mereka punya maksud-maksud lain, ada demi Lata, demi Uzza, demi berhala-berhala yang mereka sebutkan. Kalau ini mereka punya maksud tertentu kepada Rasul untuk melobi ya, kepada Rasul supaya menolong mereka, mengatakan demi Allah, dan ikatan kekerabatan ya disebutkan tentang kedekatan keluarga besar ya. Beliau adalah bagian daripada Bani Hashim. Bani Hashim adalah bagian daripada suku Quraisy. Suku Quraisy adalah bagian besar daripada penduduk yang ada di Mekah. Lalu beliau pun berdoa hingga akhirnya kondisi yang mereka alami itu hilang. Mereka normal kembali. Lalu turunlah ayat Yasin sampai dengan am lam tundirhum la yu'minun, sampai dengan akhir ayat ke-10 tadi. Walaupun
Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menunjukkan tentang kemukjizatan yang seperti itu, mereka tidak ada satupun yang beriman kepada Rasul. Ini kan aneh. Mereka sudah secara kasat mata mendapatkan keajaiban yang seperti itu, tetapi hati mereka belum terbuka, belum menerima dakwah Islamiyah, belum mendapatkan hidayah. Nah, itulah keunikan daripada orang-orang Quraisy saat itu. Ini merupakan riwayat, salah satu riwayat tentang turunnya ayat 1 sampai ayat ke-10. Kemudian ada tambahan sebab turunnya ayat 7 dan 8. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah ini putra dari Abu Jahal. Abu Jahal berkata, jika aku melihat Muhammad, sungguh aku akan lakukan begini dan begini. Artinya Abu Jahal ini punya keinginan yang buruk, akan memperlakukan Rasulullah dengan perlakuan yang bermaksud untuk memojokkan atau menghina. Maka Allah SWT menurunkan ayat inna ja'alna anakim aglala fahiya lil atqani fahum muqrahun sampai ayat fahum la yubsirun. Orang-orang berkata kepada Abu Jahal, inilah Muhammad. Namun Abu Jahal tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan berkata, di mana dia? Di mana dia? Kebingungan. Ini juga merupakan mukjizat. Ada riwayat yang mirip dengan ini tapi menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat lainnya ya. Jadi ketika itu Abu Jahal ini kan tokoh yang sangat musuh Rasulullah. Usianya itu hampir sama dengan Rasulullah. Dia ini nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy memberikan kunyah, sebutan untuk Abu Jahal yang bernama Amr bin Hisham ini dengan Abul Hakam, bapak yang bijak. Nah, itu sebutan untuk Abu Jahal pada saat itu. Sebutan terhormat. Kenapa? Karena Abu Jahal ini punya kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya kalau tokoh-tokoh Quraisy ada isu penting, mereka berkumpul di tempat yang bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah sekarang sudah masuk bagian daripada Masjidil Haram. Jadi saat itu ada ya semacam gedung parlemennya yang digunakan musyawarah oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Di Darun Nadwah itu biasanya yang hadir usia minimalnya itu 40 tahun. Tetapi untuk Abu Jahal ini karena punya kekhususan dalam bidang kecerdasan, pada usia 30 tahun Abu Jahal ini diperbolehkan ikut dalam musyawarah. Jadi ini spesial. Dia punya kemampuan di atas rata-rata sehingga walaupun masih muda diperbolehkan untuk ikut bermusyawarah. Nah, sehingga dia diberi julukan Abul Hakam itu. Dan permusuhannya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Dia satu saat ingin menginjak leher Rasulullah pada saat beliau sujud. Ketika akan mendekat tidak bisa. Karena apa? Saat itu malaikat Jibril diperintahkan Allah Ta'ala untuk membuat parit yang terbuat dari api. Maka Abu Jahal ketakutan, gelagapan. Orang-orang tidak ada yang tahu apa sebabnya. Ternyata dia melihat api yang tidak bisa didekati Rasulullah. Maksudnya beliau tidak bisa mendekati Rasul karena ada pagar itu, ada parit itu. Kata Rasul, seandainya Abu Jahal mendekat akan habis, dia akan terlalap, akan mati, akan binasa. Nah, itulah yang melatar belakangi ayat-ayat yang ada di surat Al-Alaq ayat 6 sampai selesai. Itu latar belakangnya adalah kejahatan Abu Jahal ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Itu ditujukan kepada Abu Jahal. Tahukah engkau kepada seorang hamba, yaitu Abu Jahal yang menahan, yang melarang hamba sedang sholat.
Ara'aita alladzi yanha itu adalah Abu Jahal yang melarang hatta idza shalla itu oleh Rasulullah. Abu Jahal yang melarang Rasul untuk sholat itu ditujukan memberikan peringatan keras kepada Abu Jahal sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya. Jadi ayat 6 dan seterusnya itu terpisah dari 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Nah, ini kemudian dirangkai, walaupun turunnya wahyu itu terpisah, tetapi Allah Ta'ala menunjukkan lewat malaikatnya lanjutan-lanjutannya dan urutan ayat, urutan surat, nama-nama surat dalam Al-Quran ataupun secara tertib ya, itu tauqifiyah, petunjuk secara saklek, urutannya berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini untuk melengkapi ya, dan akhirnya Abu Jahal ini kan mati atau tewas di perang Badar, dan tewasnya itu mengenaskan ya, dibunuh oleh 2 anak kecil yang baru berusia sekitar 15 tahun. Usia 15 tahun kan usia SMP ya, luar biasa. 2 anak kecil ini masuk merangsak ke medan Badar saat itu, perang Badar ini nanti di Madinah tahun 2 Hijriah ya. Ada anak yang namanya Muawwid bin Afra, kemudian yang satunya bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Itu bertanya, menemui Abdurrahman bin Auf, mana, wahai paman, mana orang yang bernama Abu Jahal itu? Ada apa? Kami ingin bertarung dengannya dan kami siap menerima takdir Allah. Apakah dia yang mati di tangan kami ataukah kami yang terbunuh? Masya Allah, luar biasa semangat 2 remaja ini ya, siap dengan segalanya. Nah, kemudian saat itu dengan segala upayanya Mu'ad bin Amr ini meraih tangannya atau badannya Abu Jahal yang besar dengan tangannya, dan saat itu Ikrimah bin Abu Jahal belum masuk Islam. Ikrimah ikut berperang di barisan orang kafir melawan orang-orang muslim, dan dia ingin melindungi ayahnya. Dia sabet tangannya Mu'ad bin Amr ini sampai terputus tangannya. Anak kecil ini terputus tangan, tapi semangat, tetap terus semangat, dan akhirnya keduanya menikam Abu Jahal dan belum langsung mati. Terus pada saat terkapar, Abdullah bin Mas'ud datang dan menginjak lehernya Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal itu orang yang sombong, walaupun dalam keadaan hampir sakaratul maut, dia tetap menghina kepada Abdullah bin Mas'ud yang perawakannya kan ya, kecil, dan saat itu memang sering dibully di Mekah ya. Dia mengatakan, wahai anak kecil, kamu, wahai penggembala, kata Abu Jahal, kamu akan menaiki bukit yang terjal yang menyulitkan. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung mengambil pedangnya dan menyabet, memotong leher Abu Jahal dan menunjukkan kepada Rasulullah SAW. Inilah tokoh yang memusuhi Anda, Rasul ini sudah mati ya. Dan saat itu akhirnya Abu Jahal diseret bersama dengan para jenazah orang-orang tewas dari orang Quraisy, dan ketika sampai di Mekah, jenazahnya dilemparkan di sumur bersama-sama dengan orang-orang kafir Quraisy yang meninggal di medan Badar ini. Ini sekilas ya, bagaimana Allah Ta'ala menghinakan nasib akhir dari Abu Jahal yang pada masa hidupnya itu selalu memusuhi kepada Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, ayat ke-12, latar belakang turunnya sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Cerita tentang Bani Salamah yang tempat tinggalnya di sudut Madinah, jadi agak jauh dari Masjid Nabawi. Lalu mereka ingin pindah lokasi yang dekat dengan masjid supaya lebih sering beribadah di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah SAW. Maka saat itulah turun ayat ini, ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami menuliskan apa yang mereka lakukan dan jejak-jejak mereka. Ma qaddamu itu adalah apa yang sudah kita lakukan di dunia
Dan wa atharohum itu peninggalan, prasasti, sunnah hasanah yang kita lakukan, amal jariah yang sudah kita lakukan ketika kita sudah meninggal, itu pahalanya terus mengalir kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu disebut wa atharohum ini ya, jejak-jejak kebaikan. Nah, jadi itulah mereka akhirnya tetap tinggal ya, karena Nabi mengatakan diyarahum ya ahla ya Bani Salamah, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian wahai Bani Salamah. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang sababun nuzul. Berikutnya, jemaah sekalian, tentang tafsir dan penjelasan ayat-ayat ini, terutama ayat pertama sampai dengan keempat. Allah bersumpah demi Al-Quran yang mengandung hikmah yang agung, yang sempurna, tata bahasa dan maknanya. Sungguh kamu wahai Muhammad benar-benar seorang Rasul dari sisi Allah Ta'ala yang berada di atas manhaj. Manhaj artinya konsep atau sistem agama dan syariat yang tegak lurus tanpa ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Di sini secara implisit, secara tersirat mengandung isyarat bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Nabi dan Rasul Allah yang ditulis dengan risalah yang abadi dari sisi Tuhannya. Kalau mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelumnya itu hanya bersifat hissiyah. Hissiyah itu artinya yang kasat mata, yang nampak, dan itu pun temporer, waktunya terbatas. Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa, bisa merubah tongkat menjadi ular, kemudian bisa yang selanjutnya dengan izin Allah mengganti atau merubah laut merah menjadi terbelah dan mereka bisa berjalan dari kejaran Fir'aun, bisa terbebas dan kemudian bisa mengembalikan lagi menjadi laut dan akhirnya Fir'aun tenggelam. Itu hanya berlaku sesaat saja, setelah itu tidak berlaku lagi, tidak bisa diulang-ulang ya. Kemudian mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang sangat banyak. Nabi Isa ini memiliki julukan atau laqab Al-Masih. Al-Masih ini ada dua maknanya, karena beliau dengan tangannya yamsahu artinya menyentuh. Nabi Isa dengan sentuhan tangannya, kulit yang rusak, yang sakit itu akan bisa sembuh kembali dengan izin Allah. Ini mukjizat beliau. Mata yang buta diusap oleh tangannya Nabi Isa, dengan izin Allah bisa melihat kembali. Bahkan dengan izin Allah Nabi Isa ini bisa menghidupkan lagi orang-orang yang mati. Itu mukjizat yang luar biasa ya, sehingga dikultuskan oleh kaumnya atau oleh umatnya itu. Jadi Nabi Isa punya julukan Al-Masih karena dengan tangannya bisa memberikan dampak-dampak positif dengan izin Allah tadi. Kemudian makna kedua adalah alladzi yamsahu fil ardi, beliau ini suka berjalan-jalan, menaklukkan bumi. Beliau suka traveling, jalan-jalan kemana-mana, itu disukai oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Nabi Isa walaupun punya mukjizat yang banyak seperti itu hanya berlaku sesaat. Dan itu mukjizat yang secara indrawi. Tetapi Nabi Muhammad ini punya kelebihan, punya dua jenis mukjizat. Mukjizat secara indrawi, secara kasat mata, dan itu banyak. Beliau tadi sudah kita sebutkan ya, diberikan mukjizat-mukjizat yang dilihat langsung oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beliau juga pernah membelah bulan ya, sehingga ada itu yang melatar belakangi ataupun ya membuat heran orang-orang kafir Quraisy, tetapi mereka tetap sebagian besar tidak mau beriman. Kemudian beliau banyak sekali mukjizat secara hissiyah. Mimbar yang beliau pakai ketika diganti itu juga menangis ya dan bersedih. Kemudian pohon-pohon, batu-batu yang beliau lewati itu bertasbih mengucapkan penghormatan kepada beliau. Ini mukjizat hissiyah yang banyak sekali. Nah, mukjizat maknawiyah yang paling utama ini adalah Al-Quranul Karim. Tidak secara
kasat mata, tetapi pengaruh Al-Quran ini dari dulu sampai dengan akhir zaman ini tidak akan pernah hilang ya. Itulah keabadian mukjizat dari Al-Quranul Karim. Berikutnya yang kelima, ayat yang kelima, Tanzilul Azizir Rahim. Al-Quran adalah Al-Quran agama dan jalan yang kamu bawa ini wahai Muhammad adalah diturunkan dari Rabbul Izzah, Rabb pemilik kemuliaan yang maha penyayang kepada para hambanya yang beriman. Ini merupakan dalil yang gamblang tentang kedudukan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan nikmat teragung di antara nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah yang maha pengasih. Nikmat untuk kita semuanya. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup untuk kita semuanya, ini nikmat besar yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Yaitu dengan berinteraksi dengan ayat-ayatnya, minimal dengan membacanya. Jadi kalau kita sedang kondisinya itu tidak bisa membaca Al-Quran, itu kan interaksi yang minimal dengan Al-Quran, maka yang perlu kita waspadai jangan-jangan bukan semata-mata kemalasan kita, tetapi bisa jadi ketika kita tidak membaca Al-Quran pada hari-hari karena kesibukan, karena macam-macam, atau mungkin karena kemalasan, bisa jadi karena Allah menghalangi kita. Al-Quran nggak mau kita sentuh, Al-Quran tidak mau kita baca, dan ini lebih berat ya. Inilah beratnya, karena mungkin karena kita masih banyak dosa, masih banyak maksiat dan tenggelam dalam kesibukan dunia, sehingga Al-Quran terhalangi dari mata kita. Nah, inilah berat ya. Maka di sini kembali ya, kita mumpung masih diberikan kesehatan, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, monggo kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah interaksi minimal ya. Nanti di akhir zaman menjelang kiamat sudah nggak ada tulisan lagi, mushaf-mushaf itu sudah hilang tulisannya, tinggal ada penyesalan dari manusia yang hidup saat itu. Yang keenam, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kami mengutus kamu wahai Muhammad supaya kamu memberi peringatan kepada orang Arab yang belum pernah ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada mereka sebelum kamu. Demikian pula dengan leluhur mereka yang terdekat, belum pernah ada seorang rasul yang memperingatkan mereka dan mengenalkan kepada mereka syariat Allah. Karena itu mereka lalai dari mengenal kebenaran, nur, petunjuk dan syariat yang menjamin kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat. Ini yang saya katakan tadi, pada masa fatroh ya. Masa fatroh itu masa vakumnya risalah. Sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit sampai diutusnya Rasul yang hampir 600 tahun, itu tidak ada Rasul-Rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad di bangsa Arab. Kalaupun ada itu dulu ya, pada zamannya Nabi Ismail alaihissalam, beliau ada di Mekah. Kemudian yang sebelumnya ada Nabi Hud alaihissalam yang berada diutus untuk kaum Ad di Yaman. Ada Nabi Soleh alaihissalam yang diutus ke kaum Samud yang ada di sekitar Madinah ya. Kaum Samud ini kotanya sampai sekarang masih ada, dan ketika Nabi bersama para sahabat melewati area yang dulunya ditempati oleh kaum Samud, beliau melarang tidak boleh meminum airnya, karena ini air yang bersejarah peninggalan dari umat yang zalim atau umat yang ahlul maksiat. Tapi memang agak uniknya ya, oleh pemerintah Saudi ini dibangun kota wisata, namanya Al-Ula. Al-Ula ini kota wisata yang bergabung antara kuno dan modern. Ini menjadi tujuan destinasi wisata dan bahkan ya dalam tanda kutip sebagai pusat hiburan ya, dan mahal-mahal di sana ya, dan seterusnya. Nanti panjenengan bisa searching ya, Al-Ula itu luar biasa ya.
dinamika hiburan di sana luar biasa. Nah, ini fitnah ya, fitnah atau ujian bagi manusia. Nah, jadi sudah ada, maka Nabi Adam yang ceritanya itu ada yang Nabi Adam alaihissalam itu juga sampai ke Arab, tetapi di sini yang dimaksud belum datangnya Rasul adalah pada masa fatrah, pada masa vakumnya risalah tadi. Maka banyak sekali kejahiliaan dan mereka fahum ghafilun, ya mereka lalai karena tidak mendapatkan dakwah dari Rasul-Rasul sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh vonis azab telah pasti akan kebanyakan penduduk Mekah dan hukuman telah menjadi tak terelakkan bagi sebagian besar dari mereka, yaitu apa yang telah tercatat atas mereka dalam induk kitab atau lahul mahfud, bahwa mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah mengetahui bahwa mereka akan mati dalam keadaan masih tetap kafir dan tetap konsisten dalam meneguhi kekafiran sepanjang hayat mereka. Hal ini secara tidak langsung menenteramkan hati Rasulullah supaya beliau tidak resah dan berduka menyayangkan sikap mereka yang tidak mau beriman, ya. Lasta alaihim bimusaitir, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Engkau hanya menyampaikan dakwah. Kalau mereka tidak mau menerima, nggak usah sedih. Itu sudah takdir Allah. Allah sudah menuliskan untuk mereka di Lauhul Mahfuz, mereka ini kaum kafir yang tidak menerima kebenaran, maka nggak perlu membuat frustasi, nggak perlu membuat putus asa. Nah, inilah hiburan Rasulullah, ya. Jadi sudah ada tulisan di Lauhul Mahfuz. Berikutnya yang ke-8, inna ja'alna fi anakim aghlala fahya ilal azqani fahum mahun. Selanjutnya Allah membuat sebuah tamsilan dan perumpamaan untuk menggambarkan sikap mereka yang tetap kukuh dan persisten atau konsisten pada kekafiran, bahwa tidak ada jalan dan harapan mereka mau beriman. Sesungguhnya kami menjadikan tangan mereka terikat ke leher mereka dengan belenggu yang membuat mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kepala mereka menengadah ke atas dan pandangan mereka tertunduk ke arah bawah. Maka di dalam riwayat tadi disebutkan sampai mereka nggak bisa melihatnya. Ini untuk mengilustrasikan, menggambarkan keadaan mereka yang tidak sedikit pun mau mendengarkan pandangan mereka kepada kebenaran, tidak mau melihat dan melirik kepada kebenaran. Kemudian ayat ke-9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshayna fahum la yubsirun. Ini untuk memperkuat gambaran keadaan mereka tersebut, bahwa mereka tidak sudi untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Di sini mereka ditamsilkan, digambarkan sebagai orang yang terhimpit di antara dua tembok dari arah depan dan belakang, sehingga kedua tembok itu membuat dirinya tidak bisa melihat apa yang di depan dan belakangnya. Seperti itulah gambaran keadaan mereka, yaitu mereka tidak bisa mengambil kemanfaatan apa-apa dari kebaikan dan tidak bisa menggapainya karena kami menutupi penglihatan mereka dari yang hak. Ini adalah sebuah tamsilan yang luar biasa yang mengilustrasikan penghalang ilahi yang bersifat abstrak dengan penghalang yang bersifat material dan konkret, ya, supaya gambarannya lebih mudah, ya. Jadi jemaah sekalian, ketika mereka ini tidak punya respon positif kepada dakwah, maka disitulah Allah Ta'ala menutup. Di depan tertutup, di belakang tertutup, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Ini mirip seperti kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, di surat Shaf ayat yang ke-5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka tersesat, Allah menyesatkan mereka. Nah, jadi di sini kita punya potensi hati, akal untuk memilih. Kita semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Posisi kita di mana? Ada riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam, dan dari situlah muncul arwah dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam yang kata Rasulullah, arwah-arwah ini nantinya calon-calon penghuni surga.
Kemudian yang berikutnya Allah mengusap lagi punggungnya Nabi Adam alaihissalam, dan dari situ muncul arwah yang sangat banyak. Beliau mengatakan mereka ini calon-calon penghuni neraka. Untuk kita, rohnya dulu sudah ada, pada saat dulu sudah ada ketentuan manusia-manusia calon penghuni surga, manusia-manusia si fulan, si A, si B calon-calon penghuni neraka sudah ada semuanya. Maka sahabat saat itu bertanya, fafimal amal, kalau seperti itu kondisinya, buat apa kita beramal ya Rasulullah? Buat apa kita capek beramal, kan masa depan kita sudah jelas. Kata Rasul dalam hadis yang lain, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan menempuh takdirnya sendiri-sendiri. Jadi jangan tinggalkan amal. Kita tidak tahu nasib kita itu penghujungnya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi di sini kita punya potensi akal, punya potensi fitrah, punya potensi ilmu. Maka kita gunakan potensi-potensi ini untuk apa? Menggaih hidayah tadi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita punya wilayah kekuasaan, ikhtiar kemanusiaan dengan mujahadah, dengan kesungguhan untuk mendapatkan hasil berupa hidayah, petunjuk. Dengan mujahadah kita mendapat hidayah. Ini sudah kita sampaikan ya pada materi hidayah. Maka di sini kita berusaha. Nah di situ ya, kalau kita selama ini diberikan kemudahan untuk merespon kebaikan, kita senang dengan majelis ilmu, kita senang dengan syiar kebaikan, kita hobi sodakoh, kita hobi beramal soleh, kita dukung syiar-syiar kebaikan. Mudah-mudahan itu isyarat-isyarat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bahwasanya kita ini adalah calon-calon penghuni surga insya Allah. Amin ya. Tetapi kebalikannya, kalau ada orang, bukan kita, bukan keluarga kita, tapi orang tertentu, kita nggak mengklaim siapa mereka, yang sulit untuk menerima kebenaran, sulit mendapatkan nasihat, tidak suka dengan majelis ilmu, tidak suka dengan masjid, tidak suka dengan nasihat-nasihat kebaikan, susah melakukan amal-amal ibadah, susah bangun malam, susah baca Al-Quran, susah sholat duha, sholat dan macam-macam, nggak suka, lebih suka yang senang-senang saja, bisa jadi itu adalah tanda-tanda yang mengantarkan dia kepada su'ul khotimah tadi. Maka harus hati-hati ya. Nah, disinilah tergantung respon positif dari kita masing-masing. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan menempuh takdirnya sendiri-sendiri. Kita dimudahkan kemana selama ini? Kalau kita jenis yang dimudahkan ke surga, alhamdulillah kita jaga istiqomah. Jangan sampai meleset atau terpeleset, malas setelah semangat ya. Itu penyakit manusia. Kita jaga untuk sampai husnul khotimah. Nah, kemudian ayat ke-10 ini juga penguatan ya, karena mereka selalu menolak dakwah Rasul, maka tidak ada maknanya, tidak ada artinya dakwah. Itu sama saja, tidak berfungsi. Ayat 11, nah ini yang saya katakan tadi ya, sesungguhnya peringatan kamu itu hanya berguna dan efektif bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, mengikuti hukum-hukum dan syariat-syariat yang termuat di dalamnya, takut kepada hukum Allah sebelum hukuman itu terjadi, dan sebelum menyaksikan kengerian atau takut kepada Allah sebelum mereka melihatnya. Karena kepada orang-orang itu sampaikanlah kabar gembira tentang janji maghfirah dan pengampunan dosa mereka. Ini saya katakan tadi yang saya sebut respon positif ya. Ketika kita memberikan respon positif, membuka mata hati kita objektif dalam menerima kebenaran, maka disitulah ada hidayah. Kita membuka hati kita membuka objektivitas kita menerima nasihat dari siapapun. Ketika nasihat itu berisi kebenaran, tidak punya sudut pandang yang sempit, tidak punya sudut pandang yang hanya terikat dengan pandangan-pandangan tertentu, kita buka, maka Allah kebenaran itu akan sampai. Seperti lahan yang subur ya, itu akan sampai. Tapi kalau kita sudah membuat dinding pembatas, maka itulah yang membuat susah kita menerima kebenaran. Nah, seperti itulah ya, ada
ikhtiar kemanusiaan dan ada takdir robbani. Ini harus kita jemput, namanya hidayah harus kita jemput, harus ada proaktif dari kita semuanya. Ayat ke-12 sudah kita singgung tadi, maknanya ini sangat-sangat penting ya bagi kita dalam kehidupan kita ini. Usia kita sangat pendek, maka bagaimana kita meninggalkan prestasi dan prasasti. Prestasi adalah sebuah prestasi, produktivitas kita dengan ilmu, dengan harta, dengan waktu, tenaga apa prestasi kita aktif di mana kita berprestasi, monggo. Prasasti itu adalah apa yang bisa kita tinggalkan pada saat kita nanti di alam barzakh ketika kita sendirian. Maka amal-amal kita yang sudah kita tinggalkan di dunia, kita telah membangun masjid, telah membangun pesantren, merintis TPQ, merintis majelis ilmu, maka itulah amal-amal produktif yang nanti pahalanya tetap mengalir ke kita walaupun kita di alam barzakh. Itu namanya sunnah hasanah. Man sanna fil Islam sunnah hasanah, siapa yang beramal dalam Islam contoh kebaikan, falahu ajruha, dia mendapatkan pahala dari kebaikan, wa ajru man amila ba'daha, dan pahala daripada orang yang melakukan kebaikan sesudahnya. Kita mempelopori tentang organisasi yang baik walaupun skala kecil, tingkat RT, tingkat RW, walaupun kita sudah pindah dari situ, kita sudah meninggal, ketika yang kita pelopori organisasi kebaikan itu tetap berjalan, pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggalkan karena dia adalah pendiri ya. Al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi, itu ada mahfudzah begitu ya. Keutamaan bagi orang yang merintis walaupun yang meneruskan selanjutnya itu lebih baik kiprahnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada banyak hikmah yang merupakan fikih kehidupan dan hukum-hukum ya. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Yang kedua, Rasul Muhammad adalah seorang Rasul yang benar-benar utusan Allah. Yang ketiga, risalah dan misi Nabi Muhammad adalah kepada bangsa Arab dan seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Yang keempat, sesungguhnya para pentolan kekafiran, orang-orang kafir itu dengan arogansinya dari kalangan penduduk Mekah khususnya dan orang-orang Arab pada umumnya berada di neraka jahanam yang abadi. Yang kelima, tidak ada harapan peringatan kepada mereka akan efektif dan berguna setelah mereka menutup bagi diri mereka celah-celah hidayah tadi. Ketika sudah menutup telinga kita, menutup mata hati, maka nggak akan sampai kebenaran. Maka harus kita buka tadi ya, kita objektif, open minded istilahnya ya, kita buka wacana supaya kita bisa menerima kebenaran dengan sebenarnya. Yang keenam, sesungguhnya peringatan hanya berguna dan efektif bagi orang yang memiliki kemauan ini, yang saya sebut tadi, kesadaran dan kecenderungan untuk mencermati manhaj kebenaran. Yang ketujuh, ba'ats adalah hak, mengimaninya adalah sebuah kewajiban dan keharusan, dan Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Ketika Allah dulu dengan kekuasaannya menciptakan dunia dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan ketika nanti hancur dunia ini, maka dengan kuasanya Allah sangat mampu untuk menghidupkan kembali manusia dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka semuanya. Demikianlah tafsir dari 12 ayat ini, mudah-mudahan bisa kita fahami, kita cermati, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran yang nantinya Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dengan syafaat dari Al-Quranul Karim, karena kita dalam hidup ini membacanya, menghayatinya, menghafalkannya, kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.